pemirsa, hari ini akan saya prediksi tentang kasus Subang kembali, di mana saya akan berusaha untuk mencari tahu di awal-awal kasus ini kan ada yang sudah didampingi pengacara seperti Y senior dan Y junior, dan D ini masih belum didampingi pengacara. Nah, mari kita lihat di sini apakah yang disampaikan oleh ketiga saksi ini di dalam BAP-nya adalah sebuah kebenaran ataukah masih ada kebohongan dan lain sebagainya. Mari kita lihat di sini ya. Yang pertama ini untuk saksi Y senior. Dalam penyampaianmu di BAP, apakah itu sudah benar menurut hati nuranimu? Apakah yang kamu sampaikan yang kemudian di BAP-kan itu adalah sesuatu yang sudah benar? Ada roda berputar. Selanjutnya ada simbol merenung ke dalam, meditasi. Nanti saya artikan bareng-bareng ya. Kartu yang ketiga ada sebuah di mana dia masih fokus pada hal-hal yang mengkhawatirkan. Ada tulisan focusing on the negative, masih was-was, masih cemas dalam menyampaikan BAP, dalam menyampaikan keterangannya. Kemudian di sini ada simbol raja koin. Saya ambil 5 kartu ya. Selanjutnya ada simbol kekuatan. Jadi di sini awalnya Y senior ini merasa dunia ini sudah berputar, dunia sudah kebalik ya. Dia yang selama ini mungkin hidupnya nyaman-nyaman saja, dengan adanya kejadian itu pada akhirnya ibaratnya roda berputar di dalam kehidupannya. Dia merasa terjatuh di sini. Makanya di sini dalam masalah-masalah yang dihadapi, di atas ini ada pedang ya, pedang 4, kemudian ada orang meditasi. Ini melambangkan dia diterpa adanya sebuah masalah, kemudian dia berusaha untuk merenung ke dalam, untuk mengambil sebuah hikmah dari sebuah masalah tersebut. Tapi di sini bagaimanapun juga peristiwa itu adalah peristiwa yang membuat dia ketakutan, dia kecemasan. Di sini ada tulisan focusing on the negative, yang artinya masih fokus pada sesuatu yang negatif. Dia masih was-was, curiga, takut terhadap apa yang sudah terjadi. Setelah dia menghadapi kondisi yang begitu memprihatinkan, begitu membuat dia cemas, kekhawatiran dan ketakutan, kemudian dia merenung ke dalam, bermeditasi, mencari hikmat atau mencari sesuai dengan hati nuraninya. Pada akhirnya di sini ada simbol raja koin dengan strength, yang artinya ada sosok yang memberi penguat dari Y senior ini. Mungkin adiknya ya, adiknya ini sosok yang orang yang mapan, orang yang memiliki bisa dikatakan kemapanan di desa Subang sana, di daerah Subang sana, juga memiliki pengaruh juga. Dan disinilah ada semacam kekuatan di sini. Jadi teman-teman, kalau dilihat dari sini bahwa Y senior saat di pemeriksaan pertama ini pikirannya masih galau gundah gulana, karena kejadian ini sebuah kejadian yang roda berputar. Jadi kalau dilihat dari sini Y senior ini tidak ikut dalam perencanaan kasus tersebut, makanya ada simbol the wheel, roda berputar. Kemudian juga ada perenungan ke dalam untuk menyelesaikan masalah tersebut, tapi di sini juga ada was-was dan khawatir. Dari ketiga kartu ini terlihat kalau dia tidak ikut dalam perencanaan tersebut dan tidak mengetahui adanya perencanaan tersebut. Nah, ketika dia menyadari ini, makanya dia mulai unjuk gigi dengan bantuan adiknya, dengan bantuan pendampingan pengacara, mulailah dia menunjukkan kekuatannya, menunjukkan ini loh saya tidak
terhubung dengan peristiwa itu, tidak mengetahui ada rencana dan lain sebagainya. Karena di sini ada simbol roda berputar, perputaran nasib yang tidak dia ketahui sebelumnya, ya. Kita tutup untuk Y senior. Selanjutnya kita beralih ke Y junior. Dalam pemeriksaan yang pertama, BAP yang pertama, apakah kamu jujur di situ menyampaikan sesuatu? Dan saat itu kamu tidak didampingi pengacara. Apakah ada pihak-pihak yang lainnya yang mengarahkanmu untuk berkata ini dan itu dan lain sebagainya? Mari kita lihat di sini, ya. Untuk Y junior, dalam pemeriksaan yang pertama kali dulu, kemudian di BAP-kan. Apakah itu sudah jujur kamu? Y junior. Ada simbol ini. Simbol halaman pedang. Halaman pedang ini artinya seseorang yang berusaha gigih untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan semangat saat itu. Jadi semangat dia menjalani pemeriksaan. Selanjutnya, tapi di sini ada circle pertemanan. Ada circle pertemanan yang bisa membuat dia terpuruk. Terlihat di sini ada pedang 5, pedang 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pedang 5 ini menunjukkan adanya kumpulan pertemanan yang suatu saat bisa menikamnya dia dari belakang. Ada simbol permainan judi di sini. Berarti ada kumpulan orang-orang yang ada di belakang Y junior ini. Selanjutnya, ada apa lagi kah di Y junior ini terkait pemeriksaan yang pertama itu? Jujurkah dia atau bagaimana? Ada simbol bermain di belakang, ya. Ada 7 pedang. Ada simbol yang menghadap orang ke sana, sedangkan di belakangnya orang ini merampas pedang-pedang orang ini, yang artinya ada permainan di belakang yang tidak diketahui oleh orang-orang lain. Dan di sini dia merencanakan sesuatu tanpa pengetahuan orang lain. Merencanakan sesuatu ini dengan circle pertemanannya ini, ya. Dengan circle pertemanan ini yang pada akhirnya pertemanan ini nanti bisa menghunus pedang dari belakang ketika ada pertentangan. Dan di sini terlihat dia sudah merencanakan sesuatu tanpa sepengetahuan orang lain, sudah merampas senjata-senjata orang ini, yang artinya dia melakukan sesuatu tanpa pengetahuan orang lain di sini. Nah, merencanakan apakah itu Y junior ini? Selanjutnya 2 kartu lagi untuk Y junior. Ada apa denganmu Y junior? Apakah sudah jujur? Nah, di sini terkait dengan seorang wanita dengan koin 9. Ini simbol dari Ibu Tuti. Dia terhubung dengan Ibu Tuti, merencanakan sesuatu tanpa sepengetahuan Ibu Tuti, ya. Merencanakan sesuatu ini juga bersama dengan orang-orang circle pertemanannya. Selanjutnya, saat itu dia semangat sekali mewujudkan apa yang dia harapkan. Jadi teman-teman, dari kartunya Y junior ini terlihat adanya circle pertemanan yang kurang baik yang bisa menikam. Makanya di sini dilambangkan pedang 5, ada orang yang berjudi, yang artinya merencanakan sesuatu yang bisa untung dan bisa buntung. Dan rencana ini terkait adalah rencana diam-diam yang tanpa diketahui oleh Ibu Tuti, ya. Ini simbol Ibu Tuti keluar, wanita mandiri yang bekerja keras, yang bisa menghidupi keluarganya, dan wanita ini adalah sosok yang sangat sayang kepada keluarganya. Sayangnya keluarganya terhubung dengan circle pertemanan yang kurang baik, dan Y junior ini sangat semangat untuk mewujudkan apa yang sudah direncanakan ini, ya. Selanjutnya untuk D apa yang bisa saya infokan di sini? Untuk D, apa yang bisa saya infokan di sini? Untuk D, apa yang terjadi
terkait pemeriksaan pertama. Ada simbol 8 koin, bekerja keras. Bekerja keras untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Kemudian ada kartu apa lagi untuk D? Dia menuruti apa maunya bosnya, simbol raja pedang, yang artinya dia terhubung dengan seorang bos di sini, seorang pemimpin di sini yang sudah memberikan mandat tugas kepadanya terkait sesuatu. Pedang ini ya, pedang ini sebuah tindakan yang mungkin kurang bagus untuk yang akan dilakukan D ini. Kemudian ada simbol pihak ketiga. Jadi di sini D terhubung dengan bosnya, terhubung juga dengan pihak ketiga di sini, yang artinya mereka bekerja sama mewujudkan sebuah proses terkait adanya rahasia. Rahasia yang sudah direncanakan oleh mereka, oleh the team mereka ini. Selanjutnya ada simbol seorang anak kecil membawa koin menuju sebuah gedung. Saya melambangkan ini adalah sebuah rencana-rencana yang diperuntukkan untuk masuk ke rumah TKP ini. Ada anak kecil masuk TKP ya. Kemudian ada simbol the star yang artinya tadinya berharap ada kelancaran di sini. Mungkin awalnya hanya kayak menekan dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya terjadilah peristiwa itu. Jadi di sini teman-teman, untuk D ini terhubung dengan seorang atasan. Jadi D ini mungkin sebagai pembantunya, otaknya ini tetap di atasan ini, seorang raja bawa pedang yang menginginkan sesuatu pada Ibu Tuti tadi. Dan D ini dan orang ini, bosnya ini terhubung dengan pihak ketiga. Nah, tentunya pihak ketiga ini mungkin yang di luar dari keluarga Ibu Tuti. Dan mereka berencana untuk memasuki rumah TKP ini. Berencana memasuki rumah TKP dengan membawa koin 1. Jadi yang intinya mereka memasuki rumah TKP dengan harapan adanya koin-koin yang ada di dalam otaknya, yaitu ingin mendapatkan sesuatu yang terkait dengan koin atau materi. Dan disinilah harapannya bisa berjalan lancar. Harapannya seperti itu, ada the star. Tapi sayangnya semuanya kurang lancar. Dibilang lancar ya bisa dikatakan lancar ya. Sampai hampir 3 tahun berjalan ini masih saja seperti ini. Jadi apa yang direncanakan mereka bisa dikatakan sudah 75% berhasil sesuai dengan perencanaan. Sisanya yang 25% itulah yang bisa dijadikan pihak kepolisian untuk mencari celah-celah dari kesalahan mereka atau keteledoran mereka dan lain sebagainya ya teman-teman. Seperti itu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi terkait kasus Subang. Jangan bosan untuk mengikuti, tapi saya ingatkan sekali lagi, prediksi ini masih belum memastikan apakah benar atau tidak benar. Kita buktikan nanti saat sudah diputuskan siapa yang menjadi tersangka di dalam kasus ini ya teman-teman. Di sini saya hanya sekedar memberikan clue-nya sesuai dengan apa yang saya bisa agar masalah kematian Ibu Tuti dan Amel ini bisa segera terungkap.